Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang akan kami bawa berkaitan dengan efek rumah kaca akibat pemanasan global. Namun, sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami bawa, pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri 1 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emilia Ratnavanti dengan NPM 213011111. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Meragus Pusjaleng, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Amelia Sulastri Tiopani dengan NPM 213011109. Di sini saya sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Yosefina Jahang, NPM 2131107. Saya di sini sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Yolanta Dayani, saya sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Jemamut, saya di sini sebagai pemateri 6. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pemanasan global itu sendiri. Pemanasan global adalah peningkatan jangka panjang dalam suhu rata-rata bumi sistem iklim. Aspek perubahan iklim ditunjukkan oleh pengukuran suhu dan oleh beberapa efek dari pemanasan. Istilah ini biasanya mengacu pada pemanasan yang diamati, terutama disebabkan oleh manusia sejak pra-industri dari kelanjutan yang diproyekai. Meskipun ada periode pemanasan global yang jauh lebih awal, dalam konteks modern, istilah pemanasan global dan perubahan iklim umumnya digunakan secara bergantian, tetapi perubahan iklim mencakup keduanya. Beberapa penyebab pemanasan global adalah gaya hidup, pola konsumsi, dan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur, ditambah dengan beragam aktivitas manusia yang ada kalanya merusak lingkungan hidup. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Pertama, meningkatkan gas kaca rumah. Gas kaca rumah terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi, seperti bahan batu bara serta pembakaran gas alam, sehingga hal ini menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan ke angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Dan gaya yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Sebenarnya, upaya untuk mengatasi fenomena alam akibat pemanasan global sangat mudah dilakukan. Tinggal bagaimana kesadaran umat manusia di dunia ini dalam melestarikan dan menyelamatkan hutannya. Penyelamatan hutan menjadi penting dilakukan sebagaimana dari upaya dunia internasional mengatasi semakin parah efek pemanasan global. Kita ketahui bersama bahwa penyebab pemanasan global adalah tergantungnya keseimbangan akibat ulah manusia, yaitu semakin tebalnya gas karbon dioksida atau CO2 menyelimuti bumi. Penyebab kedua dari pemanasan global adalah efek umpan balik. Penyebab pemanasan global juga disebabkan oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkan seperti pada penguapan air. Pada awalnya, pemanasan global akan lebih meningkatkan banyaknya uap air di atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, maka pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air udara hingga tercapainya suatu keseimbangan konsentrasi uap air. Keadaan ini menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar dan bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 itu sendiri. Peristiwa efek balik ini dapat meningkat kandungan air absolut di udara, namun kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat. Karena usia CO2 yang panjang di atmosfer, maka efek balik ini secara perlahan dapat dibalikkan. Efek balik lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es. Lapisan es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat ketika temperatur global meningkat. Bersama dengan mencairnya es tersebut, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Kejadian ini akan menambah faktor penyebab pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, sehingga menjadi suatu siklus yang berkelanjutan.
Faktor lain yang memiliki kontribusi terhadap pemanasan global adalah efek balik positif akibat lepasnya CO2 dan C4 dari melunaknya tanah beku atau permafrost. Selain itu, es yang mencair juga dapat menimbulkan umpan balik positif. Laut memiliki kemampuan ekologis untuk menyerap karbon di atmosfer. Fitoplankton mampu menyerap karbon guna kelangsungan proses fotosintesis. Tetapi kemampuan ini akan berkurang jika laut menghangat yang diakibatkan oleh menurunnya tingkat nutrien pasca zona mesopelagik sehingga membatasi pertumbuhan diatom daripada fitoplankton. Penyebab yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun, jika berlebihan maka akan menjadikan efek terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca bisa terjadi karena sebanyak 25% energi matahari yang masuk ke bumi dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap awan, 45% diabsorpsi ke permukaan bumi, dan 5% lainnya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi matahari yang telah diabsorpsi akan dipantulkan kembali ke dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan juga permukaan bumi. Namun, energi yang dipantulkan tersebut bisa terhalang oleh karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya yang terdapat di atmosfer bumi. Bahayanya CO2 di udara menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Sebenarnya CO2 zat sangat dibutuhkan akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi, karena semakin nipisnya hutan dan lahan hijau membuat kadar CO2 di atmosfer tidak terkendali. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 itu disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Energi yang masuk ke bumi mengalami 25% dipantulkan oleh awan atau partikel di atmosfer, 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diabsorpsi dipantulkan kembali dalam bentuk radian inframerah oleh awan dan permukaan bumi, namun sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dengan gas CO2 dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi dalam keadaan normal. Efek rumah kaca diperlihatkan dengan adanya efek rumah kaca. Perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Selain gas CO2, yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah sulfur dioksida, nitrogen monoksida atau NO, dan nitrogen dioksida. Kami mohon maaf. Akhir kata dari kelompok kami ucapkan terima kasih.